Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pimpin Anggraini, kelas 5 PAIC, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab tugas UAS tentang mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Fadihin. Baiklah, untuk menyingkat waktu, yang pertama yaitu soalnya administrasi pendidikan sebagai ilmu mempunyai karakteristik tersebut yang berbeda dengan ilmu administrasi lainnya. Menurut Dr. Sodik A. Kuntoro, MED, perbedaan administrasi pendidikan dan administrasi lain terletak pada prinsip-prinsip umumnya. Jelaskan pengertian administrasi dan pendidikan menurut para ahli, minimal 3 ahli, dan apa saja prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan. Dan jawabannya, adapun pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Syamsi, administrasi pendidikan adalah seluruh kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Yang kedua yaitu menurut Soepardi, administrasi adalah keseluruhan proses kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu menurut Sustina, administrasi pendidikan adalah keseluruhan atau proses yang membuat sumber-sumber personil dan materi sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama. Sedangkan adapun prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan ada 5. Yang pertama prinsip fleksibilitas, kedua prinsip efisien dan efektivitas, yang kedua prinsip berorientasi pada tujuan, yang keempat prinsip kontinuitas, yang kelima yaitu prinsip pendidikan seumur hidup. Selanjutnya soal yang kedua yaitu salah satu rancangan kepemimpinan yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Ralph M. Stokolil dan kawan-kawannya yang mengemukakan 12 dimensi kepemimpinan yang dijabarkan dari komponen orientasi sistem dan orientasi person. Sebutkan dan jelaskan 12 dimensi kepemimpinan tersebut yang meliputi komponen orientasi sistem dan orientasi person. Dan jawabannya yaitu, adapun dimensi kepemimpinan yang meliputi komponen orientasi sistem dan orientasi person. 1. Mengutamakan produksi, melakukan desakan untuk hasil yang produktif. 2. Pemberitahuan struktur, secara jelas menetapkan peranannya sendiri dan mengajak pengikut untuk mengetahui apa yang diharapkan. Yang ketiga perwakilan, membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. 4. Asumsi peranan secara aktif, melatih peranan kepemimpinan daripada penyelenggaraan kepemimpinan kepada yang lain. 5. Persuasi, menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif, menunjukkan keyakinan yang kuat. 6. Orientasi ke atas, memelihara hubungan dengan yang lebih tinggi, mempunyai pengaruh terhadap mereka dan memperjuangkan status yang lebih tinggi. 7. Toleransi kebebasan, mengizinkan anggota mengambil inisiatif, keputusan, dan tindakan. 8. Toleransi ketidakpastian, dapat mentoleransi ketidakpastian dan penangguhan tanpa merasa cemas dan bimbang. 9. Konsiderasi atau perhatian, perhatikan kesenangan, kesehatan, kedudukan, dan kontribusi pengikut. 10. Tuntunan ketentraman, mendamaikan pertentangan dan mengurangi kekacauan atau kebingungan terhadap sistem. 11. Ketetapan perakiraan, memperlihatkan pengertian atau kemampuan memperkirakan hasil-hasil secara cepat. Yang ke-12 yaitu integrasi, memelihara kekompakan organisasi dan menyelesaikan pertentangan antar anggota. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. In service atau training dapat dan upgrading merupakan salah satu fungsi kepengawasan atau supervisi yang sangat penting. Pembinaan dan usaha perbaikan pendidikan tidak mungkin tanpa disertai dengan pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja para pelaksananya, yaitu guru-guru.
Jelaskan pendapat saudara mengapa in-service training dan operadi sangat diperlukan bagi pendidikan. Dan jawabannya yaitu mengenai perlunya in-service training dan operadi yang diperlukan dalam pendidikan karena kebutuhan yang sangat mendesak. Pemerintah mengangkat guru-guru yang tidak dipersiapkan untuk menjadi guru sebelumnya, baik sebagai guru SD maupun sebagai guru SMP atau SMA. Bagi mereka, in-service training atau operating mutlak diperlukan, sebab yang lain lagi ialah adanya program dan kurikulum sekolah yang harus selalu berubah dan berkembang sesuai dan berkembang ilmu pengetahuan masyarakat dan kebudayaan. Untuk dapat mengimbangi perkembangan itu, pengetahuan dan cara bekerja guru harus berkembang pula. Soal yang keempat, seorang kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang harus diterapkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Deskripsikan dengan contoh tugas-tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Jawabannya yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang A. Pemimpin pendidikan hendaknya menguasai garis-garis besar program pengajaran untuk setiap bidang studi dan tiap kelas. B. Menyusun program sekolah untuk 1 tahun. C. Menyusun jadwal pelajaran. D. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyusunan model satuan pengajaran. Yang E. Mengatur kegiatan penilaian. 5. Melaksanakan norma-norma kenaikan kelas. 9. Mencatat dan melaporkan hasil kemampuan belajar murid. Mengkoordinir kegiatan bimbingan sekolah. Yang I. Mengkoordinir program dan non-kurikuler. J. Merencanakan pengadaan. H. Memelihara dan mengembangkan buku perpustakaan sekolah dan alat-alat pelajaran. Soalan nomor 6. Keberadaan guidance dan konseling atau bimbingan dan konseling di sekolah amat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pendidikan. A. Bagi siapa bimbingan itu diperlukan? Benarkah abnormal saja yang perlu mendapatkan bimbingan? Jelaskan pendapat saudara. B. Mengapa bimbingan perlu diadakan di sekolah-sekolah? C. Siapakah yang melaksanakan bimbingan itu? Jawabannya untuk yang A, bimbingan diperlukan untuk membantu murid-murid agar dapat memahami dirinya, yaitu potensi dan kelemahan-kelemahan diri. Sedangkan bimbingan itu tidak hanya terpaku pada anak yang abnormal, melainkan menyeluruh. Dalam pemberian bimbingan, seorang pemimpin hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip bimbingan. Jawaban yang B, bimbingan dan konseling sangat penting di sekolah, karena bimbingan merupakan usaha membantu murid-murid agar dapat memahami dirinya, yaitu potensi dan kelemahan-kelemahan diri. Jawaban yang C, yang melaksanakan bimbingan yaitu 1. Guru, 2. Pembimbing atau konselor, C. 3. Guru mata pelajaran, 4. Petugas administrasi, 5. Kepala sekolah, dan yang keenam yaitu siswa. Soal nomor 7. Makin majunya konsep-konsep pendidikan menunjukkan kepada para pendidik, terutama guru-guru di sekolah, agar pendidikan dan pengajaran tidak lagi subjek matter centered, tetapi hendaknya community lived tidak lagi terpusat pada buku, tetapi berorientasi pada kebutuhan kehidupan di dalam masyarakat. Jelaskan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat atau mengandung implikasi yang berhubungan dengan masyarakat. Jawabannya yaitu konsep pendidikan berbasis merupakan implementasi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dan merupakan usaha peningkatan rasa kesadaran, kepedulian, kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UAS dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin. Jika ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.